Recording in Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah ini karena saya menggunakan 4G aja untuk connect-nya. So, hari ini kita bahas dulu mengenai pre-design. Jadi, di dalam proses desain itu kan eh, ada workflow standar ya, workflow standar. Ya, yang pertama, dalam dunia arsitektur engineering construction itu ada workflow yang standar. Jadi yang pertama itu kita pre-design, tahap pre-design dulu ya. Pra-design itu meliputi tentang bagaimana eh, kontur ya, lebih ke lingkungan, analisis lingkungan, lingkungan tempat proyek kita yang akan kita lakukan. Dan kita pelajari dulu konturnya seperti apa, ya, kemudian area sekitarnya seperti apa, ya, lalu karakteristik alam, cuaca dan kelembaban dan seterusnya, curah hujan, ya, kelembaban, ya, kemudian arah anginnya diperhitungkan semuanya. Kita kumpulkan data-data itu. Lalu ada mungkin teman-teman bisa eh, ini juga apa kumpulkan mengenai perilaku masyarakat ya, perilaku masyarakat di sekitarnya seperti apa, mungkin termasuk tingkat ekonominya lah ya, tingkat ekonominya eh, seperti apa, lalu sebagian besar profesinya seperti apa. Nanti dari sana baru eh, kita akan mendapatkan suatu gambaran bagaimana kira-kira suatu desain akan diimplementasikan. Ini contohnya misalnya, kalau misalnya curah hujannya cukup besar begitu ya, ya tentunya ada desain-desain yang eh, bisa memitigasi genangan air begitu ya. Atau misalnya kalau eh, panasnya di daerah tropis misalnya, kita bisa gunakan material-material yang ya, kira-kira itu eh, bisa membuat kondisi udara di dalam itu sejuk ya, sehingga kita tidak perlu AC gitu ya, tidak perlu penggunaan AC yang terlalu berlebihan, dan itu impact-nya nanti ke penghematan energi gitu. Nah, atau misalnya kalau misalnya di sekitar kita masyarakatnya banyak mahasiswa ya, mungkin kita desainnya disesuaikan ya, desain apa gitu ya. Misalnya, oh kita mau desain perkantoran, tapi karena ada mahasiswa di sana, ya kita bikin ada perpustakaannya, misalnya ada tempat tempat co-working space untuk belajar seperti itu. Ya, agar desain kita itu berinteraksi dengan secara sosial dan ekonomi gitu ya. Kadang-kadang kita mendesain sesuatu ya nggak sesuai dengan lingkungan sekitarnya, artinya akhirnya dia eksklusif gitu ya. Desainnya bagus, tetapi secara fungsi dia tidak berfungsi secara secara sosial. Ya, itu fungsi pre-design. Nah, kebetulan pre-design yang kita akan bahas di sini itu sebuah produk dari Trimble ya, untuk mengakses lingkungan ya. Jadi teman-teman sebelum kita mendesain bangunan, kita harus tahu dulu karakteristik iklim, ya, kemudian curah hujan dan seterusnya, sehingga kita bisa menentukan jenis shading yang akan kita gunakan, top lightingnya seperti apa, berapa rasio jendela, seberapa besar lebar jendelanya, ya. Kita bisa eh, membuat keputusan dari sana. Nah, untuk itu, ya teman-teman silakan buka. Kita nggak akan gunakan SketchUp di sini, ya. Kita gunakan predesign.sketchup.com. Silakan teman-teman buka predesign.sketchup.com. Ya. Nah, ini salah satu produk dari Trimble, di mana teman-teman kalau setiap mau ini apa mau menggunakan harus login dengan
akun Trimble-nya begitu ya. Oke. Nah, jadi kita login dulu. Jadi login dulu aja di sini ya. Nah, di sini welcome to pre-design. Jadi kalau sebenarnya saya masih pakai akun yang trial kemarin yang 7 hari ya. Eh, belum pernah buka pre-desainnya, dianggapnya belum pernah buka dan kita disambut dengan antarmuka yang seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan pilih aja sesuai dengan jurusan ya. Eh, apakah teman-teman dari interior, dari arsitek, dari sipil. Nah, ini bisa dipilih aja. Atau kalau misalnya bingung, bisa dipilih yang bawah nih ya, educator or student. Mungkin saya pilih yang bawah aja. Nah, ya ini sekedar penjelasan aja ya. So, jadi ini hanya sebagai overview, gambaran kira-kira apa aja sih yang ada di dalam perdesain ini. Ya, yaitu get meaningful input on sustainable design response. Jadi kita akan diberikan input berupa eh, analisis kualitatif maupun kuantitatif ya nanti untuk menentukan jenis material kita sebaiknya seperti apa yang kita gunakan, ya, tipe jendelanya seperti apa dan seterusnya. Lalu reduce the amount of time spent interpreting technical information. Nah, nanti setelah ini tentunya ada step berikutnya ya, yaitu analisis performansi. Kita masuk dari pre-design, masuk lanjut ke tahap skematik, ya. Skematik design. Dalam skematik design itu kita tentunya ada analisis dan seterusnya ya. Nah, diharapkan dengan kita mengakses di awal karakteristik lingkungannya, itu kita nggak terlalu banyak hal-hal yang perlu kita iterasi gitu ya. Kemudian demonstrate your design has taken climate consideration into account. Nah, ini memang nggak banyak sih desain-desain yang mempertimbangkan unsur iklim. Di Indonesia ini nggak cukup banyak. Biasanya kalau ngedesain ya desain aja. Bahkan untuk terbit IMB mungkin belum belum diwajibkan ya. Kita belum diwajibkan. Ya bahasa akademiknya itu green building ya. Tidak harus green building gitu. Kalau green building itu kan memang harus mempertimbangkan unsur lingkungan itu. Salah satunya ya. Sekaligus di sana impact-nya ke penggunaan material dan seterusnya. Nah, mungkin kalau di Singapura, negara-negara maju itu sudah mulai diterapkan yang seperti itu. Tapi nggak ada salahnya ya teman-teman belajar seperti ini. Nanti siapa tahu ada kesempatan meneruskan studi ke luar negeri atau eh, masuk ke desain konsultan, konsultan desain konsultan yang menerapkan grid building itu, teman-teman sudah bisa mengikuti. Nah, ini kita close saja ya teman-teman. Nah, ini adalah demo ya. Jadi kita diberikan 3 demo ya. Nah, kemudian ada salah satunya di Denpasar, di Bali Garden School. So, yang sebelah kiri ini office, kantor, yang tengah ini adalah sekolah, yang sebelah kanan ini adalah perumahan ya, rumah gitu. Nah, jadi nanti dalam proses analisisnya dia akan menentukan jenis bangunan yang akan kita bangun gitu. Karena nanti berbeda dari peak time-nya ya, dari penggunaan listriknya. Tentunya jadwalnya beda-beda kan. Kalau sekolah mungkin dari jam 8 sampai jam berapa jam, sampai jam 6 misalnya ya. Atau kalau misalnya kantor jam jam 9 sampai jam 5. Kalau rumah mungkin sedikit lebih peak time-nya di jam mulai mulai sore sampai malam baru penggunaan listriknya yang banyak gitu ya. Nah, itu akan diperhitungkan seperti itu. Jadi sebetulnya dia di dalamnya itu ada template nanti ya, ada template. Kita tinggal pakai aja. Nah, kemudian kita create new study. Nah, seharusnya ini ya, seharusnya kalau kita bisa membuat di versi trial ini kita bisa membuat satu project aja. Ya, jadi memang terbatas satu project aja. Setelah ini, kalau teman-teman mau bikin project lagi, silakan bikin akun Trimble baru begitu.
Nah, kita kasih nama ya studinya. Misalnya nanti kita akan coba yang school aja ya, yang school. Misalnya proyeknya pembangunan gitu ya. Ya mudah-mudahan terkabul deh. Nah, kita pilih yang school. Ya, jadi ini nanti ini sebenarnya kita memilih template ya sebetulnya. Jadi di dalamnya itu ada schedule di dalamnya. Ya, lalu kita continue dulu. Nah, kita pilih locationnya. Saya mau pilih di ini aja deh ya, di daerah Bogor misalnya. So, saya ketik Bogor. Nah, di sini ada beberapa eh, station. Jadi sebenarnya kita tuh diminta untuk milih stasiun cuaca. Ya, stasiun cuaca. Nah, di Bogor ada 4 stasiun cuaca di sini. Ya, sorry, yang lainnya bukan Bogor ya, tapi Bogoro. So, Bogor cuma satu nih. Dipilih aja. Nah, ini kalau oh ya sorry, ini tadi kita berdasarkan satelit ya. So ini berdasarkan satelit, kita ketik aja Bogor, nanti kita diarahkan ke Bogor. Tidak mesti persis, yang penting tidak mesti eksak ya. Yang penting eh, kotanya sama. Ya karena Bogor di sebelah utara dengan di sebelah selatan mungkin ya nggak terlalu jauh beda ya karakteristik cuaca gitu. Nah sebenarnya kita bisa memilih berdasarkan weather station. Ya. Nah nanti di sini akan ditampilkan stasiun cuaca di sekitar Bogor itu apa aja. Jadi kalau kita tahu lokasi proyeknya di mana, nah kita bisa pilih nih, kira-kira eh, di sini ada Halim Perdana Kusuma atau Soekarno Hatta, tentunya jauh ini ya, gitu. Nanti dipilih aja mana yang lebih dekat gitu. Tapi saya gunakan satelit aja deh. Bentar. Oh, sorry, kita pakai ini aja deh, weather station aja di Bogor Citeko. Nah, teman-teman silakan gunakan lokasi masing-masing aja, biar ada variasi ya nanti. Nggak apa-apa, digunakan tempat teman-teman tinggal aja. Ya. Nah, ini ada pilihan only show sources with viable rainfall data. Nah, ini ada kita cuma menampilkan yang station yang cuma punya yang ada curah hujannya, tapi nggak banyak ya. Ini kita uncheck aja. So kita pilih Bogor Citeko di sini. Eh, kita klik continue. Nah ini ada jadwal okupansi dari sekolahnya. Nah jadi sekolah itu buka jam 8 sampai jam 4 sore, ya jam pagi sampai jam 4 sore ini asumsinya. Kemudian kita punya liburan sekolah nih, holidays closed in January. Ya jadi nggak dalam karena ini analisisnya dalam 1 tahun ya teman-teman, bukan 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 harian. Analisisnya dalam 1 tahun, assessmentnya. So kita juga perlu eh, memilih template penggunaan fungsi buildingnya itu yang pas. Di sini dianggapnya di bulan Januari itu sekolahnya tutup ya, orang-anak pada liburan ya. Kita create study. Ditunggu aja, kita perlu waktu untuk eh, membuat studinya. Dia akan si predesain kita akan mengumpulkan beberapa data, yang akan digunakan dalam assessment. Hmm. Ya, so ditunggu aja ya. Jadi memang agak sedikit lama. Nah, mungkin saya sambil menunggu boleh tahu teman-teman ada yang nggak berhasil.
Kalau mungkin ada yang kesulitan dalam membuat proyeknya, mungkin ketik satu berhasil ya. Oke, berhasil. Terima kasih Mas Dandi konfirmasinya. Oke, ini mungkin biar cepat saya pause dulu. Ya, kadang-kadang kita perlu refresh ya. Sebenarnya dia sudah bikin, tapi loading terus. Nah, ini kita bisa edit sebetulnya, ya. Kalau mau diedit, eh, atau kita download ya, nanti data setnya, data set dari Bogor, Kota Bogor ini kita bisa download nanti dalam bentuk PDF. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin project baru, sebenarnya teman-teman bisa hapus ya, di delete, lalu bikin project create new study dengan akun trial. Itu nggak masalah. Saya rasa tidak ya. Ini kita bentuk PDF, bisa Excel, bisa PDF nih. Jadi untuk menggunakan pre-design itu eh, tidak perlu lisensi sebetulnya. Teman-teman bisa gunakan akun trial, dan kita diberi kesempatan untuk mencoba satu project. Tapi kalau multi multi project itu ya mungkin harus beli lisensi ya, lisensi SketchUp-nya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa download dalam bentuk Excel, dicoba-coba aja ya. Excel seperti apa? Nanti di Excel itu ada beberapa sheets yang bisa dicek, atau kita bisa download dalam bentuk PDF. Nah, di tugas 2 itu ada salah satunya, yaitu teman-teman sebelum dari desain yang akan dibuat itu dibuat asesmen cuaca dengan pre-design ini ya. Jadi eh, pasti ada esai nanti teman-teman bikin esai untuk analisis cuaca ini. Oke, ini mungkin karena saya menggunakan eh, internet. Coba saya cancel dulu aja ya. Mungkin untuk yang download teman-teman coba aja ya. Kita masuk dulu aja ke projectnya. Sebentar, ini oke, kita masuk ke projectnya. Nah, yang download report ini tuh sama dengan yang download yang tadi ya. Eh, Download report di sini itu sama dengan download yang tadi. Oke, kita bahas dulu mulai dari side context. So, ini sebetulnya seperti buku ya, seperti buku yang bisa kita baca ya, bisa kita baca yang berisi data-data di area Bogor ya. Dan ini berguna ketika teman-teman mau membuat project di tempat yang memang belum pernah ke sana. Kan kalau misalnya projectnya di kota sendiri enak ya, kita tahu karakteristik cuaca seperti apa sehingga kita mendesainnya bisa bisa pas gitu. Tapi kalau misalnya proyeknya ada di tempat lain yang kita belum pernah ke sana, misalnya kayak di daerah Papua, ya kan? Nah, tentunya untuk mengambil data-data karakteristik cuaca itu nggak mudah ya. Kita bisa gunakan pre-design ini sebetulnya. Jadi ada beberapa halaman, the site context, ya, apa area di sekitar site-nya, lalu tentang season, musim, kemudian respon arsitektur, tentang rasio glazing, jadi rasio bukaan ya, rasio jendela ya, lalu shading, jadi shading seperti apa yang kita gunakan. Ya, nanti ada di bagian utara, ya, di bagian timur laut, timur, tenggara, dan seterusnya. Lalu eh, top lighting ini jenis pencahayaan dari atas ya, bisa berupa lorong atau bisa berupa dengan semacam jendela yang ditaruh di atas atap gitu ya.
Lalu karakteristik dari ruang luar. Ini karakteristiknya bisa terlihat di sini. So, angka-angka yang ada di sini ya, itu bervariasi tergantung eh, kotanya, ya. Kotanya kotanya di mana. Ya. Mungkin kalau di Indonesia kita mirip-mirip sih ya. Di Indonesia kita mirip-mirip. Cuma ini mungkin akan berbeda ketika kita bandingkan dengan kota-kota di daerah Eropa misalnya, di mana yang musim apa, yang punya 4 musim gitu. Kita kembali dulu ke slide konteks ya. Nah, di sini eh, ini Bogornya saya terus terang nggak terlalu paham mengenai Bogor ya. Ini daerah mana juga nggak ngerti. So, kita diberikan semacam pelangi mengenai eh, mengenai apa, interaksi terhadap matahari di sini, ya, matahari dan angin. Nah, untuk posisi angin, eh, ya, posisi anginnya itu, oke, sorry saya agak sulit ini ya, untuk karena nggak pakai mouse. Oke, di sini nggak terlalu kelihatan ya posisi anginnya, mungkin nggak ditampakkan karena memang dia daerahnya agak jauh dari laut. Tapi kalau teman-teman misalnya daerahnya dekat dengan laut, biasanya di situ ada ditunjukkan tuh eh, apa, posisi angin itu di mana dan berembus mayoritas dalam setahun. Jadi semua yang ada di sini datanya itu dalam 1 tahun teman-teman. Nah, datanya dalam 1 tahun. Ya, nanti bisa dicoba misalnya di daerah Surabaya, ya di kota Jakarta misalnya, yang dekat dengan laut. Nah, itu karakteristiknya bisa dilihat. Oke, sebentar ya, saya coba ambil mouse dulu deh sebentar. Oh sorry, ini ada zoomnya. Oke, iya, masa pakai mouse kalau gitu. Iya, oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya arah utaranya di sebelah mana. Dari arah utaranya ke sana. So, kalau kita klik reset, dia akan balik lagi utaranya ke arah atas. Ya. Nah, di sini dari kiri ke kanan, yang sebelah kiri itu jam ya, jam. Itu jam. So, kalau misalnya utaranya di sana, berarti kan timurnya di sebelah kanan ya, baratnya sebelah kiri. Ya, dan matahari itu bergerak dari timur ke barat. So, dari kanan ke kiri kan, ya, dari kanan ke kiri matahari itu, dari timur ke barat. So, kalau teman-teman lihat di sini, yang sebelah kanan ini 6, jam 6 pagi, ya, jam 6 pagi, ya, jam 9 siang, ya, lalu di sini jam 12, lalu jam 3 siang dan jam 6 sore, gitu ya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Kemudian untuk di sini, nah ini ada bulan Desember ya. Jadi yang sebelah kiri ini paling kiri itu adalah Desember. Ya, sebelah kanan ini Juni. Ya. So, Juni ke Desember. Ya, jadi mungkin kita lihat per periode aja ya. So, kalau kita lihat nih, nah yang merah itu, ini warna merah, determintal itu artinya yang istilahnya yang ngerugiin lah ya, yang matahari matahari yang merusak gitu istilahnya. Sedangkan yang kuning itu yang membawa manfaat gitu. Kemudian yang warna biru itu lebih seringnya itu berawan gitu ya.
si mataharinya itu nggak terlalu kenceng. Nah, so karena kita di daerah tropis ya, daerah tropis itu mostly punya matahari yang agak sedikit kurang nyaman buat kita tinggalin gitu di siang hari. Nah, mulai jam 9 gitu, jam 9 sampai jam 3. Nah, itu mataharinya dalam satu tahun tuh eh, kita lihatnya dalam satu tahun ya, bukan per bulan. Itu panas kebanyakan. Ya, tentunya di pagi hari nggak terlalu panas, di sore hari juga eh, mungkin lebih banyak mendung gitu ya, cloudy. Ya, kalau kita lihat memang hujan di Indonesia ini ya, kalau nggak pagi ya sore gitu kejadiannya. Ada di siang hari tapi mungkin nggak terlalu banyak begitu ya. Mungkin bisa diverifikasi ya. Kayak kalau saya di Jogja kemarin itu hampir dulu eh, waktu memang musimnya itu setiap sore pasti hujan di Jogja. So, data yang ada ditampilkan di sini itu memang sudah berdasarkan eh, data cuaca terdekat ya. Oke. Kira-kira ada kesulitan nggak teman-teman dalam membaca eh, pelanginya ini? Ya, oke. Kalau nggak, kita lanjut dulu aja ke seasons, ke musim. Bogor has a tropical rainforest climate. Ya, jadi Bogor ini punya iklim hutan hujan tropis. Ya, di sini ada 4 kuartal. Ya. Desember ke Maret, Maret ke Juni, Juni ke September, September ke Desember, September ke Desember ya. Nah, di Desember sampai di Maret itu musimnya musim apa? Musim hujan lah istilahnya ya, wet season. Nah, kemudian di sini ada data data rata-rata ya, data rata-rata cuacanya panasnya ya. Jadi di sini eh, Desember, Maret dan Maret Juni itu hampir sama ya wet season. Cuma mungkin di bulan Juni sampai September itu agak sedikit eh, ada panas lah karena ya kita tahu Bogor itu kan kota hujan ya. So mungkin data yang ditampilkan di sini itu cukup cukup akurat lah karena sepanjang tahun itu wet gitu kan. Jadi ya cuma di bulan Juni sama September aja yang kalau teman-teman mau main ke Bogor ya mungkin lebih pas gitu di antara Juni sampai September ini. Cuacanya lebih ya enak lah buat lebih enak buat jalan-jalan gitu ya. Oke. Kemudian yang yang bawah ini adalah penggunaan kebutuhan pemanas dan pendingin ya, pemanas dan pendingin. Eh, oke. Untuk penggunaan energinya ini mirip-mirip ya, cuma mungkin agak sedikit sedikit besar di bulan Maret sampai Juni ya, ya. Karena apa? Karena rata-rata cuacanya sedikit lebih tinggi di sini ya, 78 gitu kira-kira. Oke, kita mungkin lanjut dulu aja. Ini saya kira nggak ada masalah. Ini cuma data yang perlu dibaca aja, ya, sehingga kita bisa tahu nih, oh tipikalnya itu hujan gitu ya. Nah, ini adalah yang ketiga, halaman 3. Ini impact iklim, ya, impact iklim pada respon arsitektur. Jadi, apa sih perilaku masyarakat terhadap iklim ini itu? Bagaimana respon mereka terhadap iklim yang memang sudah sudah diberikan Tuhan ke kota itu gitu ya. Nah, ini ada
sorry. Ada 4 ya, ada 4 alternatif perilaku gitu. Yang pertama yang sebelah kiri, paling kiri itu orang-orang tuh pengennya di luar gitu ya. Orang pengennya berinteraksi di luar. Ya. Kemudian orang nggak apa-apa kalau di luar kalau ada peneduhnya. Kalau ada peneduh, banyak peneduh, peneduh itu bisa yang pohon gitu ya, atau peneduh yang apa, fisik arsitektur gitu, bangunan gitu, seperti kanopi dan seterusnya. Terus yang ketiga ini perilaku ketiga adalah orang-orang malas di luar karena terlalu dingin ya. Ya. Yang keempat, orang-orang malas di luar karena terlalu panas. So, orang-orang tuh malas di luar tuh ada dua hal, bisa terlalu dingin, bisa terlalu panas. Nah, kita lihat untuk yang terlalu untuk orang-orang yang malas keluar karena terlalu dingin, terlalu panas, itu hampir tidak pernah dalam setahun itu hampir nggak pernah ada orang eh, ekstrim panas kan di kita sedang-sedang aja. So, tidak ada orang yang punya alasan itu. Nah, di sini mungkin kita bisa baca ya, yang paling mayoritas itu adalah want to be outside, ya. Want to be outside, walaupun tanpa shelter, walaupun tanpa penduh. Ya, kenapa? Karena memang cuacanya juga udah sejuk Bogor itu untuk bisa kita jalan-jalan di luar ya. Itu cukup enak lah kalau kita mau duduk-duduk di luar gitu ya. Seperti itu. What is like, pleasant, menyenangkan atau hangat ya, sepoi-sepoi, dingin, tidak terlalu berangin gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya perilaku masyarakat Bogor di sini mereka lebih suka ada di luar karena memang cuacanya mendukung. Nah, sehingga nanti teman-teman kalau mau mendesain itu yang difokuskan ruang luarnya gitu ya. Jadi ruang dalam boleh tapi lebih lebih ke ruang luarnya gitu ya untuk fokusnya. Oke. Nah, bentar nih nge-reload ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, cari aja kalau ada beberapa di sini, cari yang bintangnya paling besar aja. Ini kan ada tag di inside outside ya, provide shelter from the cold ya. Jadi waktu kita mendesain tuh sebaiknya apa gitu ya. Nah, yang paling besar bintangnya itu yang kiri atas nih ya, tag the inside outside. So, mitigasinya adalah large opening. Ya. Large opening, jadi kita bawa orang-orang yang di dalam tuh supaya keluar semua. Ya, supaya keluar. Ya, nanti itu impact-nya apa? Impact-nya kita nggak perlu AC yang terlalu gede ya. AC-nya nggak perlu nyala semua karena mungkin orang-orang pada suka di luar gitu. Atau lampu-lampunya nggak terlalu sering untuk ini apa? Untuk bisa nyala terus gitu. So, large opening. Jadi kita buat bukaan yang besar begitu. Kita buat bukaan yang besar supaya orang merasa terkonek ya dari dalam yang keluar. Lalu shaded outside areas as alternative to inside space. Ya, larger glazing ratio dan seterusnya. Oke. Ya, nanti kita tetap perlu shading di lokasi di tempat-tempat yang memang kita butuhkan ya. Larger larger glazing ratios. Ya, tentunya kita perlu juga rasio glazing. Jadi kalau kita punya jendela kaca gitu, diperbesar aja ya jendela kacanya. Ya, kemudian shaded outside area sebagai alternatif inside space. Jadi nggak ada masa, nggak ada ini ya. Mungkin kita kasih kanopi-kanopi di daerah luar gitu ya untuk orang-orang yang ya mungkin nggak terlalu suka dengan sinar matahari gitu ya, walaupun cuacanya baik. Tapi kan ada masa-masa tertentu itu kadang-kadang ya panas juga kan. Nah itu bisa dibuatkan kanopi. Yang intinya adalah kita buat orang itu nyaman di luar, walaupun dia
di dalam, tapi dia senang di dalam, tapi kita kita coba goda dia supaya dia mau duduk di luar seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat respon arsitekturnya, ini provide shelter from heat itu yang paling banyak take this inside outside itu 96% dari bulan Januari sampai Desember gitu ya. Ini kuning, mostly kuning semua. Ya mungkin di Januari ada bring the outside 7% gitu ya. Jadi kita fokus ke yang mayoritas gitu aja. Oke, mungkin 3 halaman dulu ya, kita break sejenak. Nanti jam 16.45 kita coba mulai lagi. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui grup atau chat. Ini soalnya mau sampai tujuan soalnya. Gitu. Oke, nanti pertanyaan dikumpul dulu ya. Izin Pak, berarti dalam workflow nantinya sebelum mulai gambar dan sebagainya kita ke pre-design dulu. Ya, ya sebaiknya. Jadi sebenarnya nggak harus ya sebetulnya. Ini sunnah aja ya teman-teman, sunnah aja. So kalau misalnya kita mau lebih terarah desainnya atau bingung idenya mau apa gitu ya, materialnya mau apa, nah kita bisa lihat pre-design ini. Mungkin kita nggak tahu orang-orang di daerah itu tuh perilakunya seperti apa gitu ya. Karena kan perilaku itu dipengaruhi oleh karakteristik iklim ya, karakteristik cuaca. Oke, saya ini dulu ya, saya eh, stop dulu kan, In progress. sambil saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dulu ya, yang mungkin tadi terlewat. Oke, misalkan Pak udah terlanjur desain dulu bentuk bangunan bagaimana desain apakah tetap bisa dimanfaatkan? eh Ya mungkin bisa aja ya. Jadi istilahnya kayak kalau kita sudah ngedas jadi ya, mungkin buat nambah-nambah presentasi ke klien dan meyakinkan ya kalau ya mungkin nanti tampilkan aja kira-kira data-data yang kira-kira cocok sama desainnya aja gitu. Karena memang ini kan urutannya sekuensial ya. Dari awal ada urutannya. Jadi kita analisis dulu ya kan. Kita sudah dapat eh, ini. Jadi nanti itu klien tuh tanya ini kenapa harus pakai ukuran kenapa kok apa namanya harus dikasih kanopi hanya kebanyakan kanopi ini kok kenapa eh, dindingnya mesti kacanya gede-gede gitu ya. Nah itu kita punya alasan punya punya jawaban ada legitimasinya kan gitu. Nah kalau kebalik ya teman-teman harus harus pinter-pinter mencocok logikan gitu ya dengan data dari pre-desainnya seperti itu ya. Jadi eh, agak apa ya ya mungkin kalau di kampus nggak terlalu di ini ya nggak terlalu ditekankan hal-hal tersebut. Kalau di lapangan itu di industri itu beberapa firma itu sudah menerapkan AEC workflow namanya ya, AEC Design Workflow, Architectural Engineering Construction Design Workflow. Ya, di mana di awal itu selalu ada desain awal ya atau pra design istilahnya gitu. Oke, kita lanjut dulu ke glazing ratio. Nah, tadi itu kan di sini larger glazing ratio ya, dia menyarankan rasio kaca yang lebih besar. Nah, benar nggak? Benar nggak? Konsisten nggak dengan glazing ratio yang nanti di jenis glazing ratio yang direkomendasikan ke kita itu apakah sesuai atau enggak? Kita buka di halaman glazing ratio. Nah, oke, kita mulai dari atas ya. Di sini dibagi ke 8 arah mata angin. Jadi tentunya beda-beda kan matahari itu kan bergerak dari timur ke barat ya. Ada sisi yang dominan, ada sisi yang dominan mataharinya, ada yang sisi yang eh, nggak terlalu dominan, ada mungkin sama sekali yang sisi yang nggak kena sinar matahari mungkin ada. So ini dibedakan.
dibedakan. Aduh, ini kenapa refresh terus ini? Bentar, saya cek dulu ya. Nah, oke. Mungkin nanti teman-teman yang lain pengertiannya sama aja ya, hanya beda di angka-angka ini aja, ya jumlah jumlah intensitas matahari yang masuk aja sih bedanya. Ya. Jadi kita ambil contoh di utara aja, di sisi utara. Nah, untuk sisi utara, nah eh, cold weather yang mengarah ke pelepasan panas. Ya. Ada nggak cuaca dingin yang mengarah ke pelepasan panas? Jadi potensial panas yang terlepas itu hampir nol, bukan hampir nol, emang nol ya, nggak ada sama sekali panas yang dilepaskan karena semua semua panasnya itu digunakan untuk menghangatkan ruangan dalam gitu ya. Heat loss through glazing ini dianggap nggak ada ya, negligible itu diabaikan, dianggap dianggap nggak ada. Itu untuk yang eh, cahaya dari dalam keluarnya ya. Jadi heat yang ada itu dipergunakan untuk menghangatkan bagian dalam. Nah, kemudian untuk sinar matahari sendiri yang masuk ya, itu jumlahnya adalah 1782 jam ya. Jadi kan kalau kita tahu ya dalam dalam satu hari itu ada 24 jam. Kemudian dalam satu tahun itu ada 365 hari. So, total jam dalam satu tahun itu adalah 8.760. Ya, 8.760. Nah, 1.782-nya, 1.782-nya itu cuacanya panas. Itu kira-kira ya membahasakannya. Ya. Ya, ini mungkin sekitar berapa ya? 1.782 jam dibagi 24 berarti ya. 74 hari. 74 hari ini sekitar 2 bulanan ya. Itu cuacanya overhead. Heat gain through glazing. Nah, panas yang diserap melalui glazing itu sangat signifikan ya, sangat signifikan. Lalu impact-nya itu tinggi. Nah, sebenarnya overall recommendation ini kesimpulan ya, kesimpulan dari pilihan-pilihan yang ada di bawah. Ya, ini harusnya ini paling bawah ya, tapi biar gampang, ya ditaruh di paling atas. Nah, kita dikasih tahu nih sama desain, kita fokus pada strategi bagaimana untuk mengurangi penyerapan panas untuk memaksimalkan eh, jumlah glazing yang bisa kita gunakan. Ya, gimana caranya supaya kalaupun panasnya itu overhead, walaupun mungkin berhujan gitu ya, tapi ada satu dua apa, eh, beberapa hari atau 2 bulan yang punya panas. Ya, kalau teman-teman pernah ke Bogor itu kadang-kadang panas juga itu, ya, kadang-kadang panas juga. Nah, itu mungkin masuk dalam 1.782 jamnya itu tadi ya. Nah, itu gimana caranya untuk mitigasi itu? Adding shading, menambahkan shading, shading itu pelindung dan meningkatkan performansi eh, solar glazing. Itu akan membuat impact yang besar ya. So, eh, kita tambahkan shading itu cukup penting karena untuk memitigasi hari-hari yang panasnya berlebih tadi itu. Oke. Nah, ini ada optimal versus tipikal. Yang sebelah kiri ini optimal, yang ini tipikal. Jadi kalau tipikal itu strategi yang umumnya kalau misalnya budgetnya pas-pasan mungkin ya, kita bisa ambil yang
strategi yang umum diambil orang. Mungkin dari sisi harga nggak terlalu mahal ya. Di sini kalau kita lihat glazingnya itu kecil-kecil aja gitu. Ya, ini impact-nya ke cost sih. Maksimum glazing itu 20%. Jadi 20% itu maksudnya kalau tinggi dinding kita itu berapa? 3 meter misalnya ya. Ini 3 meter. So, lebar ininya itu adalah 0,2 dari 3 meter. Berarti berapa? 60 cm ya. 0,2 kali 3. Ya, 60 cm. Jadi tinggi dari glazing itu rasionya itu eh, 60 cm. Kalau idealnya teman-teman maksimum glazing itu 90. Ya, tentunya ini berimpact ke cost sih sebetulnya. Ya, semakin besar glazingnya, kalau kalau cost-nya ada gitu ya, sebaiknya memang dibuat 90. Nah, di sini paling dibedakan ukuran dari shadingnya aja. Kalau di sini shadingnya tuh kecil aja, ya karena mataharinya nggak terlalu banyak di sini untuk mengurangi matahari yang merugikan tadi itu yang masuk. Jadi shadingnya nggak perlu banyak. Tapi kalau gede, ya ini agak sedikit diperpanjang sehingga eh, yang bagian atas ini seenggaknya dimitigasi ya. Ini mungkin menutupi kalau misalnya matahari dari sini, ya ini bisa menutupi yang lebih banyak area di sekitar sini yang panjang ini. Nah ini kalau kita lihat ya, insulationnya mungkin lebih bagus, lalu solar controlnya juga lebih bagus. Nah ini jenisnya ya, double glaze low watt ya, jadi penggunaan listriknya rendah di sini. Metal broken substantial shading with glazing. Nah ini kalau mau di teman-teman misalnya, saya nggak mau ngikutin inilah, saya mau coba tak-atik sendiri. Nah ini bisa dipilih dari sini. Ini ada beberapa tipe glazing yang bisa kita pilih sebetulnya. Ya, ya, ini ada beberapa. Tapi kan banyak ya, triple, double glaze, low A. Ini jenis-jenisnya aja. Nah ini kalau di banyak sekali ya. Nah ini kita filter. Nah kita filter. Misalnya untuk yang insulasinya, saya misalnya mau yang ini tadi ya, double glass. Jadi saya misalnya, saya mau yang ada double glass low A dan double glass argon ya. Kita bandingin aja nih, double glass low A, double glass argon. Ya, nanti ini berkurang ya, jadi cuma baru 70, ada 216 strategi sisanya. Kemudian kita filter lagi untuk insulasinya. Insulasinya eh, ya metal broken. Jadi tinggal berapa nih? Sorry, tinggal 24. Kalau tadi 48. Jadi total strateginya itu ada 216 ya. Total strategi itu 216. Setelah di uncheck ini jadi tinggal 72. Kita uncheck lagi tinggal 24 ya. Jadi sebenarnya itu dipilih yang 90% aja. Sorry, bukan. Yang bar insulation dan solar controlnya ini yang tinggi aja gitu ya. Kemudian di sini substantial shading ya. Jadi kita kalau ekstensif ini apa? Lebih panjang lagi dia ekstensif shadingnya, pelindungnya lebih panjang lagi. Lalu solar solar control kita yang good aja, nggak usah yang great, tengah-tengahnya aja. Nah misalnya kalau terlalu mahal, saya mau pakai apa strateginya yang ini, cuma saya nggak mau pakai grade.
karena mungkin buat menekan biaya ya, buat menekan biaya. So saya filter ke good glazing. Nah di sini cuma ada dua ya. Yang ini ya, jenisnya yang ini 71% dan 43% gitu. Tapi sebenarnya dari ini semua mungkin nanti teman-teman kalau di eh, apa namanya buat tugas, karena ini simulasi aja ya, teman-teman pakai yang optimal strategi aja. Optimal strategi ini coba saya bikin dulu ya. Ini ada penjelasannya sebetulnya. Ini juga, oke, sebentar ya. Ya, ini penjelasannya panjang ya teman-teman. Penjelasannya panjang. Jadi untuk menyingkat waktu, untuk di bagian utara kita gunakan yang ini, yang rasionya 90% ini. Nanti mungkin di Northeast beda gitu ya. Kayaknya sama-sama aja sih. Ya, ya, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Saya biar cepat selesai juga. Takutnya nggak selesai. Kita lanjut ke shading. Ya, shading juga sama. Ini ada beberapa, kita diberikan 8 mata angin. Eh, North, North fasad. Jadi fasad bagian utara, kemudian Northeast, East, fasad bagian timur, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini untuk fasad bagian utara di bulan Januari itu, sorry, di pagi hari itu mungkin fasadnya nggak terlalu kena sinar matahari ya, di antara jam, ya ini mirip dengan yang tadi ya, yang set konteks tadi. Nah, oke. Oke, kita baca dulu aja cara bacanya ya. Yang penting cara bacanya. Impact matahari tahunan. Fasad ini mengalami eh, mengalami overhead. Jadi kayak dia menerima ini ya, fasad yang bagian utara ini menerima matahari yang merugikan, cukup besar ya frekuensinya. So, maksudnya itu cukup sering. Frekuensi itu maksudnya seberapa sering dia kena kena matahari yang eh, cukup merugikan begitu. Ketika overheating terjadi, impact-nya bisa sangat berpengaruh. Nah, ini sinar matahari yang bermanfaat itu hampir jarang ya. Itu jarang, jarang terjadi. Kalaupun terjadi, benefitnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, ini kita bisa, yang tulisan di sini itu bisa divisualkan dalam bentuk bar di sini. Ya, detrimental itu merugikan artinya. Nah, ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, kemudian si pedesain ngasih rekomendasi. Rekomendasinya apa? Yaitu shading. Ya, jadi shading memang harus ya di sini ya. Nah, tinggal shading yang seperti apa? Kan pertanyaannya itu. Oke, kalau misalnya memang shading diperlukan, kira-kira shading yang seperti apa sih yang harus kita implementasikan ke desain kita?
Nah, di sini ada beberapa ya, ada beberapa jenis shading yang bisa diterapkan. Nah, teman-teman pilih aja yang bintangnya paling banyak. Pilih bintangnya paling banyak. Di sini bintangnya 0, 0. Di sini cuma 2, ini cuma 2, 2. Nah, paling banyak ini 3 ini ya. Ada egg crate, bright soleil, dan automated blinds. Nah, automated blinds ini masih ada sedikit solar impact ya, tapi apa namanya sudah cukup lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman eh, apa namanya cost-nya pas-pasan, bisa diambil nih automated blinds ini. Jadi dia nggak terlalu semakin kecil, semakin impact-nya itu semakin bisa diminimize oleh shading-nya itu biasanya harganya makin mahal gitu. Contoh seperti Ecred ini. Ini kalau kita klik ya, ini tuh kalau nggak salah bisa kita download ya. Ecred ini seperti apa? Sebentar, coba kita lihat dulu nih. Coba kita close dulu aja ya. Ini view details. Oh, yang tadi. Saya lupa. Teman-teman kalau mau coba download, oh sorry, mungkin bisa di ini aja, apa namanya, buka 3D Warehouse. Ini ada pertanyaan nih, Mbak Mas Ivo. Untuk tugas 2, apakah bisa menggunakan SketchUp Web? Nah, sebetulnya yang SketchUp Web itu cocoknya yang tugas pertama. Nah, kenapa? Karena tugas 2 itu ada layout. Layout nggak bisa SketchUp Web. Justru teman-teman ya yang tadinya mungkin nggak kuat gitu ya laptopnya, seharusnya ya ini kalau mau dapat maksimal nilainya pakai SketchUp Web itu. Jadi tugas 2 nggak bisa pakai SketchUp Web. Mungkin modelnya bisa, tapi layoutnya gimana? Kan nggak bisa ya. Sorry, ini salah saya kayaknya. Great, saya lupa. Nanti saya kalau dapat ini ya, saya kabarin. Dulu tuh kalau nggak salah ada ininya, ada komponennya. Jadi kita tinggal download gitu. Ada link buat. Mungkin sudah nggak ada lagi kali udah ditarik ya. Jadi eh, kira seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman sampai sini, sampai shading. Jadi tinggal dipilih aja dari sekian banyak. Nah, kita lanjut ke top lighting. Ya, resume lagi aja ya. Tugas duanya resume lagi aja. Based on your experience so far, please select and detail fairly describe how redesign could help. Aduh, saya nggak, ini cuma kuesioner aja ya. Oke. Nah, untuk top lighting ini strategi pencahayaan dari atas ya. Ini ada macam-macam bentuknya. Nah, jadi ada 4 kemungkinan kondisi cahaya ya. Ada 4 kemungkinan ya. Sunny spells itu artinya terik gitu ya, mataharinya kenceng banget ya. Jadi seringkali hampir nggak ada awan lah istilahnya. Langit itu bersih gitu. Jadi kayak nggak ada filternya lagi. Matahari itu langsung ke ke variable skies. Ini eh, kadang-kadang berawan, kadang-kadang enggak gitu ya. Lalu ada cloudy spells. Nah, ini hampir
hampir sering kali mendung gitu, sering kali berawan. So biasanya kayak gini nih tempat-tempat yang eh, curah hujannya tinggi ya. Ya, lalu ini apa nih sebenarnya low daylight. Ya, ini mungkin ini ya di kutub-kutub ini ya, seringkali curah hujan sangat tinggi yang hampir sepanjang tahun itu langitnya gelap gitu ya. Kalaupun nggak hujan, tetap langitnya itu gelap gitu aja. Ya, so untuk setiap karakteristik cahaya matahari ini atau cuaca ini perlu eh, perlu apa namanya ya, perlu strategi tertentu. Nah, sebetulnya ini tuh cuma sekedar angka ya, so ini tidak relate sama kota Bogornya ya. Jadi apapun kotanya, eh, sorry sebentar dulu. Occupied hours. Hmm, oh sorry sorry ya, ini masih masih tergantung lokasi ya. Jadi mungkin presentasinya beda-beda. Nah, untuk kota Bogor ya, mungkin untuk yang tipe pertama dan tipe keempat ini itu mungkin tidak kita gunakan ya, karena hampir tidak pernah terjadi cuaca seperti dua ini. Yang mungkin itu adalah ya seringkali berawan atau mendung-mendung aja gitu, gitu ya. Ini berawan. Nah, lebih sering berawan sebetulnya karena kita dari setahun tadi ya, ada 3 kuartal yang apa eh, musim hujan gitu ya. Kemudian untuk yang mendung ini 32% terjadinya. So kita bisa gunakan kalau nggak yang ini atau yang ini. Kalau saya sih ambil yang paling besar aja 68% ya. Nah, karena karakteristiknya seperti ini ya, karakteristik sorry ini bukan untuk diambil, ini sebagai karakteristik Kota Bogor aja. Nah, karena karakteristiknya seperti ini, maka ini akan terefleksi di jenis top lighting yang ada di bawah. Nah, nah seperti yang tadi, seperti shading, kita pilih yang bintangnya paling tinggi aja, bintangnya paling tinggi. Ini ada 3 ya, Southwood facing south, bevel, dan skylight. Jadi kalau bevel itu bentuknya seperti ini, ya, membatasi glare by diffusing overhead sun. Jadi kita kasih kayak eh, penutup gitu, penutup supaya tidak terlalu silau. Nah, ini sehingga bagian dalam rumah itu jadi semakin apa? Lebih hangat gitu. So, nah kita musim hujannya itu lumayan curah hujannya lumayan tinggi ya. Sehingga ketika ada matahari pun yang terik begitu, bagian dalam ini nggak dingin-dingin banget gitu. Jadi agak hangat gitu ya. Ya. Nah, kalau yang ini menggunakan jadi kayak atapnya ini ya. Jadi yang ini tuh atapnya dibuat seperti ini. Nah, di sini dikasih apa namanya ya? eh Kasih kayak semacam penutup juga gitu. Ya. Tapi mungkin cuaca yang paling pas itu adalah yang ini ya. Karena di sini kelihatannya kan 68% itu berawan ya. Mungkin kita ambil yang ini aja skylight. Ya udah kita pasang aja material yang bisa menahan panas di sana.
untuk mengurangi glare. Ya, seperti apa sih skylight? Coba kita cari ya skylight. Oke, nanti teman-teman cari sendiri ya untuk skylight. Oke, terakhir ya. Terakhir adalah outside spaces. Ya, tadi kan kita di bagian session kalau nggak salah, itu karakteristik masyarakat Bogor itu lebih suka di luar kan. Nah, di sini ada rekomendasi dari pre-desainnya mengkombinasi shading dengan eh, air movement. How often outside space is usable? Seberapa sering area luar itu digunakan? Nah, memang 84% dari satu hari itu, dari setahun 84% itu orang lebih senang di luar ya, senang di luar. Nah, kalau kita melihat iklimnya, karakteristik iklimnya, ini eh, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan di bagian luar dan berapa persen impact-nya ya, seberapa persen impact-nya. Nah, untuk lighting, hmm, sorry. Jadi, eh, sebentar saya cek dulu ya. Sorry, saya mute dulu. Nah, kita sebenarnya lihat aja sih yang kira-kira menambah persentase gitu ya. Yang paling banyak menambah persentase di sini ada sunset ya 11%, kemudian air movement 3%, dan cover 3%. Ya, so yang 0% ini mungkin bisa bisa kita neglect ya, bisa kita abaikan aja. Windbreaks dia ada impact-nya tapi nggak terlalu besar ya. Nah, jadi di sini mungkin yang paling utama adalah sunset ini ya, sunset. Kita bikin kanopi yang ada penutupnya ya. Kalau misalnya ada eh, dana lebih, kita bisa tambahkan kipas begitu. Nah, tapi mungkin kipas nggak terlalu sering digunakan ya, karena memang cuacanya juga udah sejuk kan di luar. Nah, ini mungkin digunakan sewaktu-waktu aja. Sewaktu-waktu ketika lagi apa ya, lagi terik gitu ya, lagi panas. Nah, orang masih mau di luar supaya supaya nyaman, ini dikasih kipas di sini. Ya, makanya di sini kita bisa lihat ya untuk sunset. Ya, jadi kalau kita nggak pakai intervensi apa-apa, ya udah kayak ruang ruang luar aja nggak pakai apa-apa gitu ya, cukup dikasih kursi-kursi meja. Nah, itu sebenarnya sudah cukup ya. 84% orang itu sudah ada di luar gitu. Nah, kalau kita mau ningkatin lagi supaya ini meningkat ya, juga nggak cuma 84%, kita bisa tambahkan yang paling besar itu sunset ya, langsung 93%. 93% itu meningkat dari 84% itu 93%. Ya, kemudian ditambahkan air movement ini 96%. Ya, kita bikin maksimal aja ya, dari cover
99%, kemudian windbreaks 100. Ya, jadi teman-teman bagian luar desain pakai sunset ya. Kalau mau pakai rain cover sama air movement silakan ditambahkan windbreak, ada pohon-pohon di sekitarnya gitu. Nah, sebenarnya mungkin nggak terlalu pengaruh ya pohon. Tapi kan teman-teman setidaknya punya legitimasi gitu. Kenapa punya alasan, argumentasi kenapa kita menaruh pohon di dekat tempat orang duduk-duduk gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Oke. Ya, jadi memang tujuannya kampus Neosia ini mau dibangun ya di Bogor itu dengan harapan mahasiswa lebih senang belajar di luar. Maksudnya kayak kerja kelompok di luar ketimbang di dalam di dalam kampus. Mungkin ini beda ya, beda dengan mungkin kalau teman-teman yang di daerah Kalimantan ya, di mana di situ lebih lebih dekat ke ekuator. Nanti teman-teman lihat aja apakah perilakunya sama apa tidak. Kalau di daerah ekuator tuh biasanya lebih lebih panas ya. Orang tuh males di luar. Nah, mungkin jadi lebih banyak di dalam gitu. Nanti ceritanya lain lagi. Ya, seperti itu. Kira-kira jelas ya teman-teman. Eh, untuk ini, nah sebenarnya ada kelanjutannya. Ya, kelanjutannya kita lanjutkan eh, besok ya. Kita kelanjutan ceritanya. Mungkin sampai sini untuk hari ini sampai sini dulu aja. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Kalau tidak